Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Budian Channel. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10 di semester 1 ini. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Materi kita kali ini adalah meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs dan husnuzon. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mujahadah an-nafs. Apa sih mujahadah an-nafs itu? Jadi mujahadah an-nafs adalah suatu usaha atau perjuangan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Dengan kata lain, mujahadah an-nafs adalah perbuatan bersungguh-sungguh menghindari segala perbuatan yang sifatnya melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 contoh perilaku mujahadah an-nafs adalah: yang pertama adalah senantiasa hemat dan menghindari perilaku boros dan bermewah-mewah. Selanjutnya yang kedua adalah senantiasa berpikir dingin, jadi tidak mudah tersulut amarah. Yang tiga adalah berpikir sekian kali baru kemudian berucap. Berikut ini adalah hikmah mujahadah an-nafs. Yang pertama adalah meningkatnya sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. Yang kedua, dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seseorang. Yang ketiga, mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. Keempat, terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Bagaimana sih cara menerapkan mujahadah an-nafs dalam kehidupan? Yang pertama adalah bersabar mengambil keputusan. Jadi sikap mujahadah an-nafs ini bisa diterapkan dengan cara bersabar saat akan mengambil sebuah keputusan. Yang kedua adalah memikirkan akibat dari perbuatan. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu baik buruknya. Selanjutnya yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada husnuzon. Apa itu husnuzon? Jadi secara istilah artinya adalah berbaik sangka. Secara bahasa artinya berpikir atau menduga sesuatu yang baik kepada Allah maupun orang lain. Lawannya adalah suuzon. Jadi secara istilah artinya berburuk sangka, atau secara bahasa artinya menduga sesuatu keburukan kepada Allah atau orang lain. Macam-macam husnuzon. Jadi husnuzon itu yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah husnuzon kepada diri sendiri. Yang ketiga adalah husnuzon terhadap sesama manusia. Pertama kita akan membahas tentang husnuzon kepada Allah. Orang yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Jadi mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Contoh sikap husnuzon kepada Allah adalah mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah. Selanjutnya adalah selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Sikap husnuzon kepada Allah. Yang pertama adalah selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Jadi karena kita meyakini kalau Allah itu selalu memberikan yang terbaik, jadi kita tidak pernah kecewa dengan situasi apapun. Selanjutnya, selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah. Misalnya kita diberikan badan yang sehat, kita gunakan untuk beribadah, misalnya untuk sholat. Kita memiliki mata yang jelas atau yang nampak bagus, tidak memerlukan alat bantu untuk melihat, kita gunakan untuk
mengaji, misalnya seperti itu. Selanjutnya, bersikap tawakal, sabar, ikhlas atas semua cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya, dan semua cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Hanya biasa manusia itu adalah makhluk yang sangat terburu-buru. Jadi hal-hal yang menyedihkan itu biasanya akan membuat manusia itu berlarut-larut dalam kesedihan. Padahal dia lupa kalau Allah memberikan suatu cobaan pasti tidak akan melebihi batas kemampuannya. Pasti karena dia mampu, makanya Allah memberikan cobaannya seperti itu. Hikmah dan manfaat husnuzon terhadap Allah. Pertama adalah selalu optimis terhadap apa yang ia lakukan karena ia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Selanjutnya, tidak mudah putus asa, tetap berusaha dan pantang menyerah. Yang tiga adalah memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah dan tawakal. Husnuzon kepada diri sendiri. Apa itu husnuzon kepada diri sendiri? Jadi husnuzon kepada diri sendiri adalah berbaik sangka terhadap diri sendiri. Akan menghasilkan sikap gigih, pantang menyerah, dan sabar. Bagaimana bentuk sikap husnuzon kepada diri sendiri? Yang pertama, yakin bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, selalu yakin dapat menyelesaikan semua masalah, tantangan hidup dan tidak mudah putus asa bila menemui kesulitan atau kegagalan. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai semua keinginan dengan kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, penuh dengan inisiatif untuk meraih cita-cita. Yang keempat, belajar giat, berdoa, dan tawakal untuk menjemput takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apabila menerima kegagalan, tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikir positif, tidak berputus asa. Hikmah husnuzon kepada diri sendiri yang pertama adalah membuat seseorang selalu menerima keadaannya. Ia tidak merasa apa yang terjadi dalam hidupnya sebagai sebuah beban. Selanjutnya, husnuzon pada diri sendiri akan menjadikan seseorang lebih bersyukur atas kehidupannya, dan ia akan terus berusaha berbuat kebaikan untuk dirinya maupun sesamanya. Husnuzon kepada orang lain adalah berprasangka atau berpikir positif terhadap sesama atau seseorang yang menerapkan sikap selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Seseorang yang menerapkan sikap tersebut akan bersikap tulus dan ikhlas dalam berbuat, sehingga hidupnya menjadi tentram dan damai. Contohnya, ketika seseorang mendengarkan kabar buruk, maka ia tidak buru-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain, sebab meyakini bahwa apa yang didengar belum tentu adalah kebenaran atas diri orang tersebut. Sikap husnuzon kepada orang lain diantaranya adalah melihat seseorang dari sisi baiknya, ditunjukkan dengan rasa senang dan berpikir positif. Selanjutnya, yang kedua adalah selalu memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Yang ketiga, bersikap hormat pada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Keempat, selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Yang kelima, melupakan kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Hikmah husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada sesama manusia akan membuat seseorang selalu berpikir positif sebelum bertindak. Sikap ini ditunjukkan dengan rasa senang, sikap hormat, dan berpikir positif kepada orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan cemburu yang akan mempererat silaturahmi, lebih percaya kepada orang lain, dan menjauhkan diri dari fitnah.
Dalil husnuzon kepada orang lain adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahu Tirmizi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang mujahadah an-nafs dan husnuzon. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.